Pada tanggal 19 April tahun 2022, MPI Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan acara syukuran dan penandatanganan prasasti 5 sekolah minggu Buddha, 1 Nawadama Seka, dan 1 wihara. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Sesap, Babin Kamtibnas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus yayasan, wihara, Majelis Agama Buddha di Kabupaten Kepulauan Meranti, Sakin Wilayah Provinsi Riau, MPI Provinsi Riau, dan Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Acara dimulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh Yang Mulia Suhu Badrawacana selaku Sekretaris Wilayah Sagin Provinsi Riau, dan dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia oleh Bapak Sugianto Triwidodo SAG MSI. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti Dr. Andes Haji Julman dalam sambutannya menyampaikan supaya gedung yang dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan tidak hanya gedung yang baru, tetapi SDM umat Buddha juga harus dibangun sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Bangunan yang telah terlaksana ini, baik itu melalui swadana dari mazda masyarakat atau yang dibantu oleh pemerintah. Dalam hal ini kami dari Kementerian Agama, inilah yang bisa kami lakukan melalui apakah yang swakelola yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agama dilaksanakan oleh penyelenggara agama Buddha. Ini adalah perjuangan-perjuangan yang tidak bisa terlupakan kepada Ibu Metawati dalam menjalankan programnya di penyelenggara agama Buddha. Selaku penganut agama Buddha, jangan aja gedung yang baru, tapi isinya yang perlu kita perkuat dan belajar bagaimana kitab-kitab agama yang Bapak Ibu miliki untuk belajar di tempat ini. Masalah dalam kehidupan kita bernegara, beragama dalam bingkai negara Republik Indonesia. Tujuannya apa? Bagaimana kita mengenal agama kita dengan sebenar-benarnya. Maka agama kita adalah agama Buddha. Bagaimanapun kita harus mengenal bagaimana penyelenggaraan pelaksanaan agama Buddha dengan yang benar. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kami titipkan gedung ini kepada kita semua, tolong dirawat, dijaga, dan kalau ada yang sedikit-sedikit kurang, bisalah masyarakat atau jamaahnya untuk bergotong royong memperbaikinya. Jangan sedikit-sedikit kepada pemerintah atau kepada Ibu Meta atau Pak Tarjoko. Akhir, kami hari ini akan rapat dengan Kapolres tentang vaksinasi. Jadi Bapak Ibu belum yang vaksinasi atau vaksin COVID-19, vaksin 1, vaksin 2 maupun vaksin 3, tolong di mana ada informasi di tempat
pelayanan vaksinasi booster atau vaksinasi COVID-19, datangi saja ke sana untuk bisa didata, atau yang belum sama sekali bawa KTP ke tempat vaksinasi, supaya yang kita harapkan selaku penyambung lidah daripada pemerintah, kita akan mendapatkan yang namanya capaian-capaian tujuan daripada vaksin itu mencapai 100% yang kita harapkan. Dan selamat kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan membawa keberkahan, membawa kehidupan kita yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, selamat siang. Nah, kita masih ya diberikan kesempatan ya, masih dengan sudah COVID ya 19, sudah 2 tahun 2 bulan ya, yang sudah kita melewati dengan perjuangan yang luar biasa, yang sudah pernah ya mengalami mungkin butuh perjuangan yang luar biasa ya. Dan kegiatan hari ini ya kita untuk meresmikan syukuran dan penandatanganan prasasti gedung SMB dan Nafa Damaseka dan Wihara ini ya butuh perjuangan yang sangat luar biasa, terutama para panitia ya, panitia pembangunan, juga panitia peresmian ini kita apresiasi buat panitia kita semua di sini. Tepuk tangan buat panitia ya. SMB dan Damaseka Adiamaga ya, ini banyak didukung ya perjuangan oleh Ibu Meta ya, dan Bapak Tarjoko, yang dimana Pak Tarjoko sudah berjuang sudah semenjak beliau datang ke Provinsi Riau ini ya, agama muda di Provinsi Riau makin maju ya. Dan khususnya hari ini Kepulauan Meranti itu butuh perjuangan dari Ibu Meta, kita apresiasi ya, terus buat beliau ya, karena ini menjadi satu sejarah yang kita sudah mengukir sejarah ya, dimana Provinsi Riau khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti ini sekaligus kita bisa meresmikan ya 6 gedung ya, dimana SMB, Damaseka dan Wihara. Nah, walaupun di desa tadi ada teman saya Pak Wiranto ya, karena pertama kali datang dia juga lihat cukup membanggakan ya di desa-desa ini masih ada fasilitas, dan kita Budayana tetap melayani ya sampai hari ini ya. Saya bilang Pak Wiranto, ini masih ada lagi yang lebih dalam ya, nanti kita ajak dia ya untuk ke dalam ya. Pak Wiranto ini merupakan juga donatur besar kita ya, tepuk tangan buat beliau Pak Wiranto ya untuk Budayana. Kemudian Pak Syukui ya, Pak Syukui ini termasuk pejuang militan dari Budayana juga, berdiri Pak Syukui ya. Pak Syukui ya, kita plus buat Pak Syukui ya, sudah membantu membangunkan ya. Itu di sini masih pakai SMB Jaya Manggala di Kundur ya. Terima kasih Pak Syukui ya. Beliau juga banyak berjuang ya untuk pembangunan, dan juga kami berhasil sebelum Imlek ya kita ada bahas, tambah lagi kita beli tanah sebelahnya Pak Tarjoko kami lapor ya, dan sudah dibeli dan akan kita bikin jalan dengan bagus dan fasilitas, nanti ada putihnya sekaligus ya. Pak Ali ya, tolong nanti supaya kalau sangha ke sana sudah ada putih ya, kamar mandi yang lengkap ya, kami minta ya, sehingga Bante nggak bolak-balik kalau mau kunjungan ke daerah ya gitu. Dengan ini fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun ya, semoga ini bisa mencerdaskan ya, bisa mencerdaskan bagi generasi muda kita ya, sehingga ikut pengembangan budaya dharma di daerah ya. Dan juga saya sangat bangga ya, di sini ada guru senior kami ya,
yang sudah lama, sejak kecil saya sudah kenal beliau, yang yaitu Patri. Di tepuk tangan buat Patri, yang hari ini saya harus ngomong. Patri ini sudah merupakan perjuangan guru agama, ya, itu sejak tahun berapa ya Patri sudah datang ke Selat Panjang dan melayani, tinggalkan kampung, ya, datang ke Selat Panjang, ya, untuk mengajar agama Buddha. Kalau tidak ada beliau, hari ini, ya, kita mau ambil lulusan agama tidak ada, ya. Jadi ini satu pengorbanan, dan juga para guru-guru yang ada di sini kami juga terima kasih, ya, sudah mendukung dan mencerdaskan anak-anak kami yang di kepulauan Meranti ini, ya. Dan ya Bu Dame, ya Bu Deni, ya Pak Bambang, ya para panitia yang ada di sini, ya mereka sudah mengorbankan, ya, tinggalkan kampungnya datang ke Selat Panjang ini. Nah, tapi kami juga ingat kesejahteraannya, ya, itu supaya kalau pengajaran nanti ke pelayanan di daerah itu juga butuh transportasi, ya. Jadi Pak Joko sudah memberikan masukan. Nah, kami dari Provinsi Riau, ya, untuk hal ini, ya, yang kami dari MBI Provinsi Riau, ya, mungkin nanti Pak Akai sebagai bendahara kami, ya Pak Akai, ya, kita akan mensupport, ya, setiap bulan itu yang untuk guru, ya, guru 3 guru sementara begitu dulu, ya Pak Joko, ya, ya, mungkin dari begitu, ya, supaya kita sudah punya gedung, ya, sudah bikin gedung dengan bagus, dengan baik, tapi kita tidak punya SDM yang juga percuma, ya. Jadi maka dengan ini kami mencetak SDM semaksimal untuk mendukung program-program dari Bu Meta, ya, atau dari pengurus dari Kepulauan Meranti ini, ya, di mana SMB itu juga butuh guru. Mungkin dari sekian dari saya yang saya ucapkan terima kasih. Tadi saya sangat terharu, ya, saya nggak bisa mengucapkan seperti apa, tapi perasaan saya tuh saya lihat tadi anak kita yang nyanyi dengan luar biasa, ya. Biasanya saya maaf, ya, saya lihat di panggung-panggung mana mereka tuh pakaiannya luar biasa, tapi di sini sederhana, tapi bagi saya sangat terharu, ya. Ini satu keindahan bagi saya. Itu sederhana, itu indah bagi saya, ya. Sekian dari saya. Namo Samyang Adi Budaya, Namo Budaya. Kajian Namo Amitabha. Amitabha. Yang saya muliakan Biku Sangha Agung Indonesia, Sekretaris Wilayah 1 betul, ya, Sekretaris Wilayah 1 yang dihadiri oleh Pak Bante Badra Wacana. Yang saya hormati Ketua MBI Provinsi Riau Romo Hanlul beserta rombongannya. Yang saya hormati Ketua Mapan Budi Kabupaten, Ketua MBI Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Kahwa, namanya susah sekali. Yang saya hormati Ketua Mapan Bumi, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Budi, kalau salah, ya, Bapak Budi. Yang saya hormati penyelenggara Buddha Kabupaten Kepulauan Meranti, Ibu Metawati, persis seperti yang dikatakan oleh Romo Hanlul. Perjuangan Ibu Metawati ini luar biasa, sungguh pun seorang wanita, tetapi kinerjanya telah kita lihat secara bersama-sama. Tanpa Bu Metawati saya tidak bisa bekerja sebegitu bagus. Tetapi itu juga bukan saja Bu Metawati yang bekerja, tanpa kerjasama dengan para majelis, para pimpinan lembaga yang ada di sini, juga Bu Metawati tidak bisa bekerja. Oleh karena itu, maka saya terima kasih dengan sepenuh hati saya atas kerjasama yang baik antara pemerintah dengan lembaga keagamaan yang ada di Provinsi di Kabupaten Meranti,
dalam hal ini adalah seluruh umat Buddha yang ada di sini, sehingga semua kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Meranti bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, terus selanjutnya yang saya hormati para pimpinan lembaga yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan tidak lupa yaitu kepala desa Sesap, kemudian seperangkatnya, kemudian yang saya hormati para umat Buddha yang besar tidak saya sebutkan gelarnya, yang kecil tidak saya sebutkan namanya, tapi yang jelas seluruh umat Buddha yang ada di sini, selamat pagi, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya tadi menulis-nulis sebentar kaitan dengan pantun, tapi kalau salah nggak bagus, seperti punya Budame jangan diketawain. Pergi berjalan ke arah selatan, cahaya terang sinar sang surya, pergi bersama ke desa Sesap untuk mengikuti peresmian 4 SMP dan 1 wihara. Membangun sebuah gedung itu sulit, karena itu harus mencari dana, mencari ini segala macam, wah banyak masalah. Tapi jauh lebih sulit adalah mengisi gedung itu sendiri, yang seperti dikatakan oleh Romo Handu. Yang sulit adalah mengisi gedung itu sendiri. Percuma gedung ini dibangun mewah dengan kokoh, cakar pondasinya kuat, kalau ini nanti sepi. Udah datang banyak umatnya, tapi juga percuma kalau tidak ada pembinanya. Oleh karena itu, maka hal yang terbaik adalah ada sarana, ada yang dibina, dan ada yang membina. Percuma Bu Metawati berjuang sampai ke desa-desa membangun sarana-sarana, kalau itu nanti toh tidak digunakan oleh umat, atau nanti sepi, semangatnya hanya sekarang, kemudian lama-lama luntur hilang, maka itu sesungguhnya adalah tidak keberhasilan dari sebuah perjuangan. Oleh karena itu, maka harapan saya adalah sudah dibangun gedungnya, mudah-mudahan sekolah minggunya ramai dan gurunya juga ada. Terus menerus ini adalah merupakan satu generasi. Percuma Romo Sikui membangun gedung di Kundul, kalau gedung itu tidak digunakan, maka persis bantuan Romo itu sia-sia. Sama dengan Romo membangun jembatan, tapi jembatan itu tidak dilewati orang. Tapi kalau Romo membangun jembatan, kemudian jembatan itu dilewati orang setiap hari, berarti Romo membantu satu orang. Satu hari dilewati 2 orang, 3 orang, 4 orang, berarti Romo satu hari itu membantu berapa banyak orang? Sebulan berapa? Setahun berapa? Selama jembatan itu ada, masih ada, berapa perbuatan bajik Romo? Tanpa disadar, sungguh pun kita sudah meninggal dunia, sepanjang jembatan itu masih digunakan, maka jembatan itu masih memberikan pahala bagi orang yang membuatnya. Demikian pula wihara yang ada di Kundul yang Romo bantu, sepanjang wihara itu masih tetap untuk pembinaan umat manusia, umat Buddha, dan terus menerus, dan akhirnya mampu menciptakan orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses, maka pahalanya baik terus. Mudah-mudahan berkat itu Romo akan menjadi lebih sukses, dan mudah-mudahan kelak, kalau toh nanti pada akhir kehidupan kita bisa mencapai nibbana. Kan itu, mudah-mudahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira tidak perlu panjang lebar saya menyampaikan materi ini, tapi yang jelas bahwa kegiatan kita ini harus didukung dari berbagai elemen, komponen masyarakat, bukan hanya sekedar dari pemerintah, tetapi dari seluruh lembaga keagamaan Buddha yang ada di Provinsi Riau. Kemudian sebagai umat beragama, mari kita menjadi umat beragama yang moderat, umat beragama yang menjalankan jalan tengah, tidak terlalu ekstrim dalam menjalankan agama, juga tidak terlalu lemah dalam memahami, bukan dalam menjalankan, dalam memahami ajaran agama. Ekstrim juga membahayakan, terlalu lemah juga membahayakan. Persis seperti yang disampaikan oleh 3 penari
ketika menggoda Sang Buddha, waktu Sang Buddha lagi meditasi atau lagi bertapa, maka suaranya juga akan semakin hilang, dan semakin kendor, maka suaranya pun hilang. Oleh karena itu senari ini akan saya kencangkan dengan sedang-sedang supaya mendapatkan suara yang indah dan merdu. Nah, oleh karena itu maka jalankanlah ajaran agama Buddha dengan sebaik-baiknya tanpa harus terlalu ekstrim, ya, yang tanpa terlalu harus lemah dan ekstrim. Jalankanlah jalan tengah, menjadilah umat Buddha yang moderat, toleransi, toleransi terhadap sesama umat, apalagi dengan sama-sama umat Buddha. Saya percaya bahwa di Kabupaten Meranti ini antara umat Buddha, Maitreya, Budayana, kemudian apa Bu? Maitreya, Budayana, kemudian Tridharma, MTI, kemudian Tridharma, kelihatannya semuanya rukun. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan terus-menerus dan kerjasama yang baik, dan akhirnya kita menjadi umat Buddha yang dapat dicontoh, umat Buddha yang menjadi umat Buddha yang tauladan bagi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih, selamat siang, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Manggala, Desa Kundung. Prasasti Gedung Sekolah Minggu Buddha Widyapura Cemaneng. Prasasti Gedung Nawadamaseka Arya Marga Desa Renak Dungun. Prasasti Wihara Sasana Manggala Desa Renak Dungun oleh Sama Agung Indonesia. Dilanjutkan oleh Ketua MBI Provinsi Riau. Yang terakhir oleh Pembimas Buddha Provinsi Riau. Penyambutan. Dayung sampan para nelayan, nelayan pulang senanglah hati. Terima kasih kami haturkan telah bersedia hadir dalam acara kami. Pertemuan yang berbahagia ini kami tutup dengan salam Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat dan sukses atas penandatanganan prasasti 4 Sekolah Minggu Buddha, 1 Nawadamaseka, dan 1 Wihara di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan Kecamatan Pulau Merbau. Semoga gedung tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan Buddha Dharma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua